Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat bergabung lagi di pembelajaran daring matematika bersama Ibu Endang. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya, melanjutkan materi kemarin tentang persamaan kuadrat. Oke, kita mulai ya. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx ini bisa juga disebut y. Jadi bentuk umumnya bisa juga y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Syaratnya untuk fungsi kuadrat adalah a-nya tidak sama dengan 0. Ya. Contoh bentuk fungsi kuadrat. Ya, di sini contoh 1, ada dua contoh ya. Contoh pertama, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Di sini kita identifikasi a-nya itu variabel koefisien yang di dekat variabel x kuadrat, yaitu a-nya 3. Kemudian b adalah yang berada di dekatnya x, jadi b-nya 4. Kemudian c-nya itu konstanta, di sini adalah negatif 6. Oke, contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat kurangi 12x. Nah, a-nya 1, karena a itu yang berada di dekatnya variabel x kuadrat. Walaupun di sini tidak ada angka satunya, tapi artinya kalau tidak dituliskan ini berarti dia punya koefisien yaitu 1. Kemudian b-nya adalah negatif 12x. Karena di sini tidak ada c-nya, tidak ada konstantanya, makanya c-nya kita tuliskan 0. Gitu ya, paham ya anak-anak ya? Untuk itu kita masuk ke grafik fungsi. Ya, grafik fungsi, ke materi utama grafik fungsi. Sebelum kita menggambar grafik fungsi, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melukis grafik fungsi kuadrat. Dalam melukis grafik fungsi kuadrat yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu x, kemudian yang titik potong dengan sumbu y, dan yang ketiga adalah titik puncak atau titik baliknya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Di sini titik yang di sini ini namanya adalah titik balik minimum. Titik balik minimum ini koordinatnya xb, YB. Koordinatnya di sini adalah XB, YB, namanya titik balik minimum. Kemudian di sini untuk XB, koordinat XB ini bisa kita cari koordinatnya. Cara mencari XB-nya itu ada rumusnya, yaitu min B per 2A. Min B per 2A. Kemudian untuk mencari YB-nya, koordinat YB-nya itu adalah bisa kita masukkan fxb. Nanti kalau x-nya udah ketemu kita masukkan xb, atau juga bisa yb itu sama dengan d per negatif 4a. Ya. Lah d itu apa? D ya, d di sini d itu adalah determinan. D itu rumusnya kan kemarin sudah dipelajari di persamaan kuadrat, adalah b kuadrat min 4a kali c. Gitu ya. Jadi untuk mencari YB-nya bisa memakai rumus d per negatif 4a atau pakai fxb. Nah, untuk grafik seperti ini nanti ada dua macam. Jika dia terbuka ke bawah, itu A-nya negatif. Jika terbuka ke atas, seperti huruf U, itu maka A-nya adalah positif. Jadi bentuk dari grafik ini ditentukan oleh A-nya, oleh persamaan A yang ini. Jika A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah.
ya. Kemudian ini tadi baru hal yang ketiga ya, yang ke C tentang titik balik minimum. Sekarang tentang titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu yang di mana? Titik potong dengan sumbu X itu yang di sini. Nah, ini kan sumbu X. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Jadi titik potong sumbu X-nya ada dua. Ini dan ini disebut titik potong sumbu X. Ya, titik potong sumbu X. Kemudian yang di sini ini adalah namanya titik potong sumbu Y, ya, yang di sini titik potong sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X ini, ya, di sini saya jelaskan di sini, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X itu kan maka Y sama dengan 0. Y-nya di-nolkan. Sehingga kita mencari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu nanti akan kita cari dengan pemfaktoran seperti pada persamaan kuadrat, akan ketemu X1 dan X2. X1 dan X2 itu nanti bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. Nah, hasilnya nanti merupakan akar-akar persamaan kuadratnya itu merupakan titik potongnya ini. Akar-akar dari soalnya ini nanti akan merupakan titik potong pada sumbu X. Ini merupakan akar-akar PK. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, di sini. Untuk kita mencari sumbu Y, maka X-nya kita nolkan dulu. Sehingga ada persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini setiap X kita ganti 0. Sehingga ini menjadi A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Maka nanti dia hasilnya akan C. Jadi titik di sini namanya titik C. Gitu ya. Oke, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal tentang grafik fungsi kuadrat ya. Satu contoh saja. Sebuah fungsi kuadrat persamaannya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Tentukan titik baliknya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu y-nya. Kemudian titik potong sumbu x. Kemudian yang keempat, gambarkan grafiknya. Nah, kita jawab satu persatu. Sebelum kita menjawab, seperti biasa, kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah yang terdekat variabel X kuadrat, yaitu 1. Kemudian B-nya berada di dekat variabel X, yaitu negatif 4. Kemudian C-nya adalah 3. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita mencari yang pertama adalah titik balik. Titik baliknya seperti tadi, titik balik itu koordinatnya adalah xb, yb. Nah, untuk xb-nya kita bisa cari menggunakan rumus tadi negatif b per 2a. Berarti negatif 4 per 2a. Per 2 kali A-nya 1. Negatif lagi, berarti ini 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Ini nilai XB-nya. Kemudian nilai YB, ya. Tadi ada dua cara. Nilai YB itu bisa langsung dimasukkan dalam FXB. FXB. Nah, ini berarti karena nilai B-nya itu 2, maka di sini adalah F2. Kita tinggal masukkan ke dalam soal tadi ya. Soalnya tadi kan kita tuliskan di sini ya soalnya. Fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Nah, karena ini F2 berarti F2 sama dengan x-nya kita ganti dengan 2.
X-nya kita ganti dengan 2, sehingga 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. 2 kuadrat, 4 dikurangi 4 kali 2, 8 ditambah 3. 4 kurangi 8, negatif 4, negatif 4 tambah 3. Jadi hasilnya negatif 1. Sehingga di sini ya, kita lanjutkan. Koordinat titik baliknya. Koordinat titik balik. Kesimpulan jawabannya A. Koordinat titik baliknya tadi X-nya 2, Y-nya 1. Ini XB, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang ke B, yang kedua. Titik potong sumbu Y. Nah, untuk titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, sehingga Fx sama dengan, soalnya kita tulis X kuadrat min 4X ditambah 3. X-nya kita ganti 0 karena ini X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat dikali 4 kali 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Ya, 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 tambah 3, jadi hasilnya 3. Maka ini jadi titik potongnya adalah X-nya 0, ini X-nya 0, kemudian Fx itu kan sama dengan Y ya, Fx itu sama dengan Y, Fx-nya atau Y-nya adalah 3, sehingga titik potongnya adalah 0,3. Kemudian yang C, titik potong terhadap sumbu X sehingga Y sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat kurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ya, ini kita cari dengan cara pemfaktoran seperti waktu menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi, kita cari dua bilangan jika dikali sama dengan 3, jika ditambahkan sama dengan negatif 4. Ya, kira-kira bilangannya adalah negatif 1 dan negatif 3. Ya, negatif 1 tambah negatif 3 hasilnya negatif 4, negatif 1 tambah kali negatif 3 hasilnya adalah 3. Sehingga ya, ini X, ini juga X. Karena ini di sini ekuator, maka kita tuliskan X kurangi 1, X kurangi 3 sama dengan 0. Seperti biasa kita nolkan. X kurangi 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Kemudian yang ini, X kurangi 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Jadi, titik potongnya di sini. X-nya 0. Mana ini? X-nya 1 ya. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang di sini X-nya 3, Y-nya 0. Seperti itu. Titik potong terhadap sumbu X. Kemudian untuk perintah yang keempat, yang ke D, gambarkan grafiknya. Nah, ini sudah kita siapkan untuk menggambar grafiknya. Dibuat seperti ini saya bikin skalanya 2 kotak ya, biar agak besar. Jadi kita mulai dari titik baliknya. Titik baliknya di sini adalah tadi titik baliknya adalah 2, negatif 1. 2, negatif 1 tuh di sini. Ini titik baliknya. 2, negatif 1. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0, titik potongnya adalah 0,3. 0,3 di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu X itu 1,0 ya. Titik potong terhadap sumbu X 1,0 di sini, 1,0 di sini ya. Ini 1,0. Kemudian 3,0 di sini. Ya, dari keempat titik ini kita hubungkan menjadi kurva
Nah, gambarnya seperti ini gambarnya. Ya, ini gambarnya kurva dari grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Gambarnya terbuka ke atas karena tadi jika A-nya positif, maka gambarnya terbuka ke atas. Nah, di sini A-nya positif ya. Ya. Oke, anak-anak, cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.